Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Zika Nairul Alawiyah dari program studi ilmu komunikasi IP. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu perdebatan mendalam dalam teologi Islam yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, khususnya dalam konteks perbedaan pandangan antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwakili oleh Imam Al-Asy'ari. Teman-teman, orang-orang Mu'tazilah ini berpegang teguh pada konsep tauhid atau keesaan Allah dengan sangat ketat. Dan mereka percaya bahwa Allah adalah zat yang esa, sehingga mereka menolak adanya sifat-sifat yang dianggap berdiri sendiri di luar zatnya. Mereka berpandangan bahwa menetapkan sifat-sifat seperti alim, basar, kemudian asami akan menimbulkan kemajemukan dalam zat Allah. Jadi mereka menafsirkan sifat-sifat ini itu sebagai satu kesatuan. Seperti basar, asami itu merupakan bagian dari aspek alim. Gitu teman-teman. Namun pandangan kaum Mu'tazilah tersebut mendapat bantahan keras dari Imam Al-Asy'ari yang berpendapat bahwa sifat-sifat Allah memiliki masing-masing makna yang berbeda yang harus diimani sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sebelumnya mungkin teman-teman dari tadi bertanya-tanya ya, Mu'tazilah tuh apa sih kok dari tadi disebut-sebut terus? Oke, pertama kita bakal bahas Mu'tazilah ini apa. Jadi Mu'tazilah merupakan sebuah aliran teologi Islam yang muncul pada abad ke-8 Masehi di Basrah, Irak, dengan pendirinya adalah Wasil bin Atha. Dan mereka dikenal dengan pendekatan rasionalisme, yaitu lebih mengutamakan akal dalam memahami ajaran Islam, terutama dalam memahami sifat-sifat Allah yang akan kita bahas. Oke, sebelumnya Mu'tazilah ini memiliki 5 prinsip utama atau yang biasa disebut al-usul al-khamsah, yaitu yang pertama ada tauhid, keesaan Allah. Jadi Allah merupakan zat yang esa tanpa adanya sifat yang berdiri sendiri. Kemudian yang kedua al-adil, keadilan Allah. Manusia memiliki kehendak bebas dan Allah tidak menciptakan kejahatan. Kemudian yang ketiga al-wa'd wa al-wa'id, janji dan ancaman Allah. Jadi Allah wajib menepati janjinya untuk memberi pahala dan juga hukuman. Kemudian yang keempat ada al-manzilah baina al-manzilatain. Jadi pelaku dosa besar tidak mukmin tapi juga tidak kafir. Dan yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban menegakkan keadilan dan menentang kemungkaran. Nah, dalam prinsip yang pertama yaitu tauhid tadi, Mu'tazilah ini memahami bahwa menetapkan sifat-sifat bagi Allah akan menciptakan sesuatu yang qadim atau kekal selain Allah yang mereka anggap bertentangan dengan tauhid mutlak. Nah, jadi kita bakal bahas pandangan Mu'tazilah mengenai sifat-sifat Allah. Mereka ini memiliki pandangan bahwa sifat-sifat Allah seperti As-Sami, Al-Basar, kemudian Al-Alim pada hakikatnya adalah sama dan dapat disederhanakan menjadi satu sifat, yaitu Al-Alim. Nah, mereka berpendapat bahwa Allah itu tidak memiliki sifat yang terpisah dari zatnya, karena bagi mereka menetapkan sifat berarti mengarah pada pembagian dalam zat Allah yang bertentangan dengan prinsip tauhid tersebut. Jadi Mu'tazilah ini menafsirkan sifat-sifat Allah seperti As-Sami, Al-Basar sebagai bagian dari Al-Alim. Karena menurut mereka Allah mendengar, kemudian Allah melihat karena Allah mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu, mereka memahami firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11. Bagian wahwa sami'ul basir, yang artinya sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, Mu'tazilah menafsirkan ayat tersebut bahwa As-Sami dan Al-Basir tadi bukanlah sifat yang berbeda dari Al-Alim, melainkan sifat Al-Alim. Jadi dengan kata lain tuh mereka beranggapan bahwa As-Sami dan Al-Basir hanyalah sinonim dari Al-Alim gitu. Jadi pandangan Mu'tazilah mengenai sifat-sifat Allah tadi itu menimbulkan penghilangan makna hakiki dari sifat-sifat Allah tersebut.
Nah, dalam pandangan Mu'tazilah, Allah hanya memiliki zatnya tanpa sifat yang terpisah. Jadi mereka percaya bahwa jika Allah memiliki sifat As-Sami dan Al-Basar, berarti ada sesuatu yang ditambahkan pada zatnya. Jadi mereka anggap sebagai bentuk kemajemukan yang tidak mungkin bagi Tuhan yang Maha Esa, yaitu tauhid tadi. Jadi kayak kalau misalnya As-Sami punya makna sendiri, kemudian Al-Basir ada makna sendiri, maka akan ada sesuatu yang ditambahkan pada zat Allah tersebut. Jadi tidak esa gitu. Jadi mereka beranggapan bahwa As-Sami dan Al-Basir adalah satu kesatuan dari Al-Alim. Tuh, kemudian penulis buku ini, Imam Al-Asy'ari, memiliki bantahan terhadap pandangan Mu'tazilah tersebut. Jadi Imam Al-Asy'ari dengan tegas membantah pemahaman Mu'tazilah ini dalam kitab Al-Ibanah Al-Usul Ad-Diniyah. Beliau berpendapat bahwa sifat-sifat Allah seperti As-Sami, kemudian Al-Basir, kemudian Al-Alim adalah sifat yang nyata, kemudian memiliki makna yang tersendiri dan tidak boleh disamakan satu sama lainnya. Jadi Al-Basar punya makna sendiri, Al-Alim punya makna sendiri, As-Sami punya makna sendiri. Nah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai salah satu perwakilan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah membantah pandangan Mu'tazilah dengan dua pendekatan utama. Yang pertama dengan pendekatan rasional atau akal. Nah, jika kita mengikuti logika Mu'tazilah yang menyamakan As-Sami dan Al-Basir dengan Al-Alim, maka ayat seperti dalam Quran Surat Thaha ayat 46 yang artinya aku mendengar dan aku melihat akan menjadi aku mengetahui dan aku mengetahui. Yang hal tersebut tidak masuk akal dan bertentangan tentu saja. Nah, jika Allah hanya bermaksud menyebutkan mengetahui, maka cukup dengan menyebut satu kata saja tanpa menggunakan dua istilah yang berbeda, yaitu aku mengetahui dan aku mendengar dan aku melihat gitu. Jadi Imam Al-Asy'ari juga berpendapat bahwa jika pendengaran dan penglihatan hanyalah bagian dari alim tadi, maka seharusnya semua hal yang diketahui oleh Allah bisa didengar dan dilihat. Yang jelas bertentangan dengan kenyataan. Jadi tidak semua hal yang diketahui itu bisa didengar dan juga bisa dilihat. Gitu. Kemudian yang kedua ada pendekatan tekstual atau dalil dari Al-Qur'an. Ya, Imam Al-Asy'ari menggunakan dalil dari Al-Quran untuk menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah memiliki makna yang berbeda dan harus diterima sebagaimana adanya. Seperti Quran Surat Al-Asyura ayat 11 tadi, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah mendengar doa hambanya dengan sifat As-Sami dan juga melihat perbuatan hambanya dengan sifat Al-Basar gitu. Kemudian dari dalil akliyah juga Imam Al-Asy'ari menggunakan pendekatan logis untuk menunjukkan kekeliruan pandangan Mu'tazilah. Yang pertama ada kontradiksi dalam penyamaan sifat. Nah, jika sifat tadi As-Sami dan Al-Basir disamakan dengan Al-Alim, maka konsekuensinya semua objek yang Allah ketahui juga bisa didengar dan dilihat. Padahal tidak semua pengetahuan bisa didengar dan juga dilihat. Jika Allah tidak memiliki sifat As-Sami dan Al-Basir, maka bagaimana Allah bisa mendengar doa hambanya dan melihat perbuatan mereka? Nah, menolak sifat ini berarti mengurangi kesempurnaan Allah. Kemudian Imam Al-Asy'ari juga menyoroti bahwa menolak sifat-sifat Allah dapat mengarah pada pengingkaran total terhadap sifat-sifat Allah yang lainnya, seperti Qadar, kemudian Al-Hayy. Nah, jika Mu'tazilah menganggap semua sifat kembali pada alim, maka mengapa tidak semua sifat seperti Qadar, Al-Hayy juga diartikan sebagai Al-Alim? Gitu. Jadi beliau berargumen bahwa seperti halnya kita memahami bahwa Allah memiliki sifat Al-Hayy, maka kita juga harus mengakui sifat lainnya seperti As-Sami dan Al-Basar secara nyata. Jadi dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa pandangan Mu'tazilah tentang sifat-sifat Allah sangat bertumpu pada akal dan rasionalisme, tetapi mengabaikan teks-teks Al-Quran yang secara eksplisit menyebutkan sifat-sifat Allah. Mereka berusaha untuk
mempertahankan keesaan Allah dengan menolak sifat-sifatnya, namun akhirnya justru jatuh pada kontradiksi dan penyimpangan dari ajaran yang telah disepakati oleh para sahabat dan ulama salaf. Kemudian Imam Al-Asy'ari juga memberikan bantahan yang kuat dengan menggabungkan dalil dari Al-Quran, hadis, dan juga akal yang sehat, logika. Nah, beliau menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah seperti As-Sami, Al-Basir, dan Al-Alim adalah hakikat yang harus diimani sebagaimana adanya, sesuai dengan keagungan Allah tanpa menyerupai makhluknya. Nah, sebagai muslim, kita harus menerima sifat-sifat Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tanpa melakukan penolakan atau takwil yang berlebih. Nah, pemahaman ini lebih seimbang karena tidak hanya mempertahankan keesaan Allah tetapi juga kesempurnaannya. Ya, sekian yang bisa saya bahas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جلس معها 40 دقيقة. كان يستمع لكل شيء في حديثها. وعندما قررت الذهاب قالت له: نسيت أن أسألك كم عمرك. فقال: 40 دقيقة.